saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Presiden udah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami, Basar itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Tadi kita dengarkan bagaimana mantan Ketua KPK Agus Raharjo memberikan kesaksiannya dan keterangannya sesuai fakta yang dialaminya. Ya, dia dipanggil oleh Presiden Joko Widodo bukan lewat jalur utama yang biasanya banyak wartawan, tetapi lewat gang kecil, mungkin ya jalan kecil, lewat masjid kecil, terus belum sampai mungkin ya duduk gitu kan, hentikan, dan dia pun bingung, hentikan apa ya? Kok belum ada introduction, hentikan, kan bingung dia. Ya kan, itulah Joko Widodo. Kalau lagi di depan kamera senyum, lembut sekali ya, mirip-mirip cewek gitu kan ya. Tapi ternyata di belakang bisa marah, hentikan. Seenaknya memanggil Ketua KPK bukan secara resmi, harusnya bersama dengan komisioner lainnya. Ya berlima, ini cuma satu orang saja. Ya, Agus Raharjo itu kan sudah salah itu ya. Harusnya jalannya harus jalan resmi, tidak mengendap-endap dari belakang. Luar biasa ya bagaimana Joko Widodo ini mencoba mengintervensi ya KPK ya untuk menghentikan penyidikan kerugian negara ya, kasus korupsi IKTP ya yang merugikan negara 2,3 triliun ya. Biayanya anggarannya 5,9 triliun dan yang dikembalikan pun ke negara cuma 250 miliar. Inilah ya kenapa Joko Widodo ya masuk akal kalau Joko Widodo sebagai kandidat pemimpin terkorup versi OCCRP ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Ade Armando ya. Wajar kalau publik ya, atau PSI ya. Wajar kalau publik setuju dengan OCCRP ya, ini ya, salah satu kesaksian dari mantan Ketua KPK loh, Agus Raharjo ya. Harusnya kalau ini kan bukan orang sembarangan kan, mantan Ketua KPK harusnya gampang sebenarnya untuk memeriksa KPK itu ya, panggil Joko Widodo, panggil Agus Raharjo, selesai ya. Anda gak kau intervensi, benar gak kejadian itu? Kan di situ ada Mensesnek, ya saat itu Pratikno, ya sampai ditanya, jawaban Agus Raharjo sebagai ketua KPK saat itu, saya tidak bisa menghentikan Pak karena KPK tidak memiliki SP3, saya sudah keluarkan sprindik 3 minggu yang lalu katanya. Terus Joko Widodo menanyakan ke Mensesneknya Pratikno, sprindik itu apa toh? Itu serius gak ya? Presiden gak tahu apa itu sprindik. Kacau.
kacau negara ini. Aduh, tahe. Kok bisa jadi presiden 2 periode, sprindik aja nggak tahu. Mungkin dilindungi si Opung mungkin ya, Binsar Panjaitan selama 10 tahun ya. Padahal ya, kita kembali ke kasus iktp, cobalah bayangkan banyak sekali yang mendapatkan duit dari APBN ya, suap. Ya, bukan hanya Setia Novanto dan Andira Narogong sebagai vendor yang di ruko Fatmawati di Jakarta Selatan itu ya, anggaran 5,9 triliun, vendornya satu ruko Fatmawati, woi. Ya. Ruko vendor abal-abal. Ya, lihatlah ini, ada Yasona Lauli $84.000, Ganjar Pranowo $520.000, Oli Dodo Kambe $1,2 juta. Ya bisa jadi si Joko Widodo itu diperintahkan oleh atasannya ya kan, dia petugas partai. Hentikan, gitu kan, untuk melindungi orang-orang ini. Ya, Ganjar Pranowo $520.000 dari PDIP ini kan, Oli Dodo Kambe ini dari Detik ini ya. Ya, sesuai kesaksiannya si Setia Novanto dan terdakwa lainnya, Andi Narogong, Yasona Lauli, terus Gamawan Fauji, ya, pejabat Kemendagrinya ditangkap, dipidana, tapi Mendagrinya saat itu Gamawan Fauzi lolos dia, ya, $4,5 juta dan $50 juta ya, dari Partai Golkar, Melkias Markus Mekeng $1,4 juta, Ade Komarudin $100.000, ya, jauh kali ya selisihnya 1,4, Melkias Markus Mekeng, Ade Komarudin $100.000 ya. Apa nggak iri nih Pak Ade Komarudin harusnya iri. Melkias Markus Mekeng, kok banyak kali ya 1,4, aku cuma 100.000, bagi dong, mungkin gitu ya. Nah ini juga fantastis ya dari Demokrat. Karena saat itu masih pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terjadinya korupsi iktp ya. Anas Urbaningrum $5,5 juta, nggak masuk kurungan ini, dia justru masuk kurungan kasus Hambalang. Harusnya kan KPK berani menelisik ini kembali demi uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, pajak dari keringat rakyat ya. $5,5 juta Anas Urbaningrum, 88 miliar ya. Marzuki Ali 20 miliar. Wih. Mengkorupsi senilai 2,3 triliun dalam pengadaan KTP elektronik iktp 2011-2012. Wih. Kayak gini ya, yang dikembalikan cuma 250 miliar. Joko Widodo ya. Kok bisa begitu ya? Ya itulah Joko Widodo yang sebenarnya, sesuai dengan keterangan kesaksian dari Agus Raharjo, mantan ketua KPK ya, 2014-2019 ya. Bayangkan dipanggil dia, hentikan, sampai bingung dihentikan apaan nih, ya kan, nggak ada pengantar, woi. Suka ya sebagai presiden. Mungkin di Indonesia ini watak dari seorang presiden mungkin seperti itu ya. Kalau sudah terpilih jadi presiden kayak pemilih Indonesia gitu ya. Meskipun nanti setelah pensiun jadi cecunguk gitu nggak apa-apa. Selama presiden dia seperti pemilih Indonesia, suka-sukanya ya. Itu yang perlu dibenahi ya. Harusnya ada calon-calon pemimpin ke depan ya, bahwa presiden, ketika Anda presiden jangan sok-sok mentang-mentang Anda menjadi pemilih Indonesia ini ya. Rakyat yang berkuasa, setelah jadi presiden belum tentu Anda langsung mati. Ya, selesai. Bisa jadi Anda lama lagi mati dan dibully. Gitu loh. Ya, seperti Joko Widodo ini, ya. OCCRP memberikan kandidat pemimpin terkorup. Nomor berapa dia? Nomor 3 kalau nggak salah ya, urutan 3. Nah, inilah ya. Bisa jadi juga Joko Widodo diperintahkan pimpinan partainya ya. Buktinya ini Puan Maharani juga dapat ini. Detik.com, Ganjar Pranowo masing-masing 500 dengan Pramono Anung ya,
Ya, tadi si apa 520.000 dolar. Nah, di sini Oka, ya, Made Oka Mas Agung menyampaikan dia menyerahkan uang ke Dewan untuk Puan Maharani 500.000 dolar dan Pramono Anung 500.000 dolar. Dia menyangkal. Ini sekarang Gubernur DKI Jakarta. Ya jelas lah menyangkal, kalau ngaku langsung penuh penjara itu, ya kan, penuh para maling uang rakyat maksudnya. Saya enggak pernah ngomong satu pun tentang IKTP, termasuk semua pejabat yang diperiksa. Tak ada satu pun yang bicara IKTP dengan saya, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Enggak perlu ngomong lah, yang penting dapat duit. Ya. Ngomong atau tidak mau ngomong, tidak membuktikan Anda tidak menerima 500.000 dolar itu dari Setia Novanto melalui Oka, Made Oka Mas Agung, yang menyampaikan dia menyerahkan uang ke Dewan untuk Puan Maharani 500.000 dolar, Pramono Anung 500.000 dolar, Ganjar Pranowo 520.000 dolar, bahkan untuk biaya Rapimnas Golkar 5 miliar. Uang rakyat ya, pajak rakyat. Kok Joko Widodo malah nggak sayang sama pajak rakyat dipergunakan seperti ini? Uang keringat rakyat. Tapi kalau di depan kamera seolah-olah sayang sama rakyat ya, lempar-lempar kaos, lempar-lempar buku gitu ya kan. Lempar kaos dari mobil, cot gitu ya, dengan sopan santun melempar-lempar itu. Harusnya dia lebih sayang kepada uang rakyat, kok malah hentikan. Ya pantas saja, CCRP. Ya, harusnya kalau KPK berani sekarang ini kalau ya. Meskipun impossible ya, anggap aja lah near impossible, hampir tidak mungkin gitu kan, karena yang mengajukan adalah Joko Widodo itu ketuanya ya, kalau nggak salah ya, ke DPR. Aduh gimana lah Indonesia ini ya. Kita memanggil ya institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, memanggil mantan presiden saja tidak berani, apalagi memanggil presiden aktif. Jadi kita itu kalau dipersepsikan nggak usah lah kita ya, dari negara-negara tetangga kita lah ya, Malaysia terutama, yang bisa memencarakan mantan Perdana Menterinya ya. Mereka pasti mempersepsikan, ini Indonesia negara besar, tapi kok pengecut ya, sama mantan presiden pun takut. Pengecut kali, negara apanya ini? Negara besar, katanya ribuan suku, ya, ribuan pulau, tapi pengecut gitu loh. Kita katanya negara besar kok takut, memanggil Joko Widodo aja takut gitu loh. Ya, terus nanti muncullah buzzer-buzzer semacam Ade Armando. Mana buktinya? Aduh, kalau benar ini kesaksian Agus Raharjo, itu kan sudah obstruction of justice itu, Ade Armando. Logika di mana lah kau? Di Tempo juga dan di CNN diberitakan ya, Jokowi disebut pernah marah karena KPK usut korupsi IKTP. Ini kelas balik ya, kasus yang seret Setia Novanto ya, di CNN juga diberitakan nih. Nah, Agus Raharjo cerita amarah Jokowi saat teriak hentikan kasus IKTP. Hentikan. Gimana ya, mungkin kalau ada perekam pen gitu ya mungkin lebih mantap ya, kalau Agus Raharjo gitu rekam gitu kan, pasti kita akan mendengarkan Joko Widodo hentikan. Padahal kalau di kamera, sopan kali ya, nunduk gini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019, Agus Raharjo mengungkapkan pernah dipanggil dan diminta Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto atau Setnov dan lainnya ya. Jadi belum tentu Joko Widodo untuk melindungi Setia Novanto, bisa jadi tadi Puan, Ganjar Pranowo, terus apalagi Oli Dodo Kambe, kan banyak ini dari PDIP, dari partainya ini kan. Ya kan? Yasona Lauli ya. Ganjar Pranowo 520.000 dolar, Oli Dodo Kambe 1,2 juta dolar ya, bisa jadi bukan melindungi Setia Novanto, tapi kalau diusut terus kan menyasar ke orang-orang ini ya, Puan Maharani 500.000 dolar, siapa lagi tadi si Puan
Puan Maharani, terus Pramono Anung $500.000 ya. Apa ini ya? Made Oka Mas Agung. Ya, jadi belum tentu untuk melindungi Setia Novanto, kan Golkar ya, ketua DPR dari Golkar saat itu. Ya, sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretariat Negara. Jadi saya heran, biasanya manggil pimpinan KPK berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil, tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Terus itu di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Oh, marah ya. Padahal kalau di umum itu di kamera, di publik nggak pernah marah ya kelihatan dia. Sabar gitu ya. Itu di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Menginginkan karena begitu saya masuk, beliau sudah teriak, hentikan, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, ketua DPR waktu itu, mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik, sudah ditandatangani pimpinan KPK 3 minggu sebelum pertemuan tersebut. Saya bicara ke Presiden apa adanya saja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu di KPK. Itu nggak ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Agus menegaskan hal tersebut sebagai sebuah kesaksian. Ia mengaku telah menceritakan kejadian dimaksud kepada koleganya di KPK. Udah diceritakan ke KPK. Tapi nggak punya nyali juga ya manggil manggil Joko Widodo, meskipun sudah mantan juga masih kuat ya. Memang negara kita ini negara pengecut ya, nggak malu kita ditonton oleh para netizen dari dari negara-negara tetangga kita, negara besar tapi pengecut, sama mantan presiden aja nggak berani. Katanya kita menumpas penjajahan Belanda dan Jepang pakai bambu runcing, tewas jutaan orang, tapi turunannya begini, para pengecut. Agus Raharjo mengatakan, saya bersaksi itu memang terjadi, yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita pada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Kalau saya jadi Agus Raharjo, ya, kalau kita tidak butuh jabatan itu, ya kita bilang aja, ya saya menersangkakan berdasarkan bukti. Siapapun akan saya usut, gitu aja. Ya kalau kita bersih, ya kita tegas, gitu. Kalau mau dipecat, ya silahkan lah. Nggak dibawa mati juga jabatan itu, ya kan? Apa sih jabatan itu? Bagi kalian mungkin penting, tapi banyak orang juga yang nggak penting jabatan itu. Meragam-ragam. Ya, meragam-ragam do. Akasita-sita. Ya, macam-macam keinginan orang, cita-cita orang. Ada orang yang mau jadi pejabat, itu mungkin kemuliaan dirinya. Ada orang yang mau duit segunung pun masih kurang puas. Ya, lahan HGU pun 482.000 hektar. Erick Thohir nggak puas. Ya, Eka Cipta Wijaya 3 juta hektar. Sinarmas nggak puas. Ya mungkin mereka begitu. Tapi ya ada juga orang ya hidup dengan kejujuran itu merupakan kemewahan bagi dia, gitu loh. Mengatakan apa yang ada di hatinya sesuai dengan mulutnya, itu sudah kemewahan dalam hidupnya, gitu. Ada aja orang seperti itu, kan? Nah, mudah-mudahan lebih banyak orang seperti itu ya, tidak menuhankan apa itu jabatan, apa itu duit. Ya makan aja duitmu, bawa sekalian ke kuburan. Nggak butuh juga kita ya. Ya itulah ya, mudah-mudahan pemimpin Indonesia ke depan bukan menuhankan jabatan, duit, ya. Tetapi dia berani tegas untuk menyentuh, untuk berani menegakkan hukum, walaupun itu untuk rakyat kecil, ya.
equality before the law. Akankah Indonesia memiliki pemimpin semacam itu 2029? Ya kita akan berjuang bersama. Bagaimana caranya? Ya saya pun tidak tahu. Karena saya bukan pengamat politik. Tetapi minimal saya suarakan. Ya, supaya Indonesia ke depan, ayolah lahir kalian-kalian yang tidak menghamba pada jabatan, pada duit. Ya, sudah selesai kalian. Ya mungkin kalian tidak kaya. Ya, tidak apa. Ya mungkin rumah biasa saja, rumah 200-300 juta. Tapi kejujuran nomor 1, gitu ya. Jangan seperti ini. Ini malah presidennya hentikan, sudah merugikan negara. Uang rakyat seperti itu kan dibagi-bagi, malah disuruh hentikan. Ya kan, presiden macam apa itu? Ya, tidak ada integritas moralnya itu. Ya, pantas saja OCCRP memberikan hadiah presiden terkorup sedunia nomor 3 ya, kok nggak salah ya, nggak tahu itu ya, nomor 3. Nah, itu loh Ade Armando ya, itu kualitasnya. Jangan apa kau dosen, kau mantan dosen tapi logika seperti ini aja, kayak agak kurang, kau lihat agak kurang atau sengaja dikurang-kurangkan. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.